kalian, yaitu ketuk pintu, pakai APD lengkap, mulai dari masker, sarung tangan, ataupun jas lab. Nah, kalaupun kalian nggak disuruh pakai jas lab, sarung tangan, atau masker, kalau di meja ada nampak sarung tangan, atau masker, atau jas lab, kalian seolah-olah memakainya, itu jangan lupa. Karena mau nilai teori kalian tinggi, tapi sikap kalian nol, sama aja OSCE-nya rendah. Jadi, untuk besok, soalnya itu kakak bilang gampang. Kalau dari Bang Vito bilangnya juga gampang. Gak susah, tapi banyak kecohannya. Maksudnya kalian usahain baca dulu pertanyaan di akhirnya, baru baca di atasnya, gitu. Oke, itu aja sih yang bisa kami spill. Ada yang mau ditanya nggak dari pernyataan kakak tadi? Jadi gambarannya segitu aja, Kak? Iya, pokoknya prosedur-prosedur sederhana, bisa jadi soal nimbang yang masuk, atau bisa jadi soal pengenceran yang masuk. Karena dari tahun ke tahun tuh soal pengenceran tuh yang paling sering. Kalau untuk, kan tahun lalu soalnya baca FPIR, kakak bisa pastiin besok nggak ada FPIR. Jadi kalian nggak usah belajar gimana cara baca FPIR. Gitu. Cukup. Atau mau dijawab pertanyaannya yang kayak mana baca FPIR? Mau juga atau nggak usah? Yang menurut kakak pertanyaannya ada untuk besok, Kak? To be honest, setelah baca pertanyaan kalian nggak ada untuk besok. Itu sebenarnya terlalu general, soalnya bisa dipakai untuk semua instrumen. Jadi kalian pikir aja lah apa yang prosedur general yang biasa kita pakai untuk mengerjakan misalnya FTIR, APLC, atau spektro. Apalah prosedur yang paling general, itulah yang akan disediakan nanti di OSCE. Tapi karena kami bilang mudah, jangan anggap sepele. Lihat tetap poin-poin pentingnya. Karena pasti ada pengecoh. Baru kalau misalnya ada yang nggak kalian pahami, karena ada soal yang akan menjebak kalian, mungkin membuat kalian bingung di situ. Pas aku baca pun mungkin kalian akan bingung. Tapi tenang dulu, kalau dibilang baca soal, baca dulu, pahami dulu semua. Karena kalau kalian mikirnya terlalu jauh, nggak bisa kalian jawab. Karena seharusnya itu sangat simpel. Jadi jangan panik dulu. Cara pakai spektro nggak mungkin, harga spektro mahal. Terus kan nggak mungkin membayang-bayangkan ya. Kakak aja kalau disuruh membayangkan cara pakai spektro sekarang nggak bisa. Ini sistemnya satu soal, banyak orangnya pengen satu soal gitu aja. Ya bisa jadi satu soal aja sih. Supaya enak soalnya. Apalah yang memungkinkan general gitu. Coba ada bisa nggak kira-kira? Apa yang kira-kira di setiap prosedur, di setiap instrumen pasti dilakukan? Nimbang sama pengenceran, Kak. Yes, berarti antara dua itu kan? Berarti itu yang kalian pelajari. Dan kalau misalnya kalian udah tahu itu yang akan masuk, jangan sampai salah lagi memilih alatnya. Nah, kadang kalian bisa salah memilih alat yang kalian gunakan. Misalnya volumenya tidak terlalu akurat, atau alat-alatnya memang bukan untuk pengenceran, tapi kalian pakai. Nah, itu penilaian penting. Baru satu hal lagi, kalau misalnya ada di situ disediakan literatur, itu gunakan dengan baik. Kalau ada, ini belum tentu ada ya, kalau ada. Maksudnya literatur di sini gimana, Bang? Mungkin nanti ada, pas kalian ngerjain soal, ada hal-hal yang penting dalam soal itu, tapi di-spill di literatur, jadi harus kalian cari sendiri. Bisa jadi, ini belum tentu masuk, tapi bisa jadi. Nanti akan disediakan, kalau disediakan. Contohnya gini, kakak kasih contoh, kita nimbang ya, soal penimbangan gitu. Nah, dibilang lakukan sebenarnya nggak contohin, lakukan penimbangan pada logam PB. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan,
logam TB itu dilarutin di mana? Air kah, etanol kah, metanol? Nah, itulah gunanya adanya literatur gitu. Kan nggak mungkin kalian hafal larut-larut. Contohnya sampel ini untuk larut ini kan nggak mungkin. Jadi pokoknya baca soal. Kalau plan B-nya nih nggak bisa kerjain, ya udah diem aja. Yang penting sikap kalian oke. Ibaratnya gini ya, kalau kayaknya kami ada 3 penilaian, satu penilaian itu 3 poin. Biasanya kayak gitu ya dari tahun ke tahun Anfar. Buatlah satu poin pertama itu tentang sikap, poin kedua tentang kemampuan, dan poin ketiga itu tentang apa ya satu lagi? Lupa. Tapi kalau kalian maksudnya tentang kemampuan kan nggak bisa, tapi poin yang kedua itu bisa, berarti kan udah dapat 6 poin, 6/9 contohnya kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Tidur aja udah nggak sempat lagi kan belajar. Yes, itu yang dibilang Bang Vito. Kak, ada prinsip? Nggak ada prinsip alat kok. Tapi bolehlah dipahami dikit-dikit. Kayak prinsip itu kan udah general ya. Ya, penetapan masalah, penyelesaian sama sikap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi, besok jangan panik. Waktunya lumayan lama untuk mengerjakan soal yang general kayak gitu menurut kami ya. Jadi jangan panik, gunakan waktu yang sebaik mungkin. Karena kalau misalnya kalian panik dan ngeblank, nah itu bahaya. Karena ini satu lab satu soal kan. Artinya kalau misalnya kalian gagal satu soal berarti gagal satu lab kan gitu. Jadi jangan panik, gunakan waktu 10 menit itu dengan maksimal. Ini ada yang tanya, penetapan masalah maksudnya penilaiannya apa Kak? Sama yang kayak dibilang Bang Vito tadi, kalau kesulitannya dilakukan pengenceran, jangan diambil kaca arloji. Ya apa yang dipakai untuk jadi untuk pengenceran gitu. Atau dilakukan penimbangan. Jangan pula kalian lakukan aja penimbangan di sampel NaOH contohnya gitu. Udah tahu kan NaOH ditimbang di mana, jangan diambil per kamer kayak gitu. Jadi alat-alat yang dipilih itu ya sesuai lah. Kakak mau nanya deh, kalau ada disuruh diencerkan 5 mili, kalian pakai mat pipet 5 mili, volume pipet 5 mili, atau mat pipet 10 mili? Volume pipet Kak. Volume pipet 5 mili, iya gitu ya. Kak boleh kasih kami. Soalnya kalau untuk yang besok tuh nggak tahu ya pastinya gimana, karena kami nggak lihat soalnya, cuma dijelasin aja sih. Contoh ya. Bentar, aku pikirkan dulu.
berhubungan sama besok ya. Soalnya ini kakak tes aja ya. Jadi seorang praktikan melakukan penimbangan NaOH. Terus lakukan berapa yang ditimbang untuk membuat NaOH 0,1 N. Tekan anjay. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Berapa? Iya. Ya, aku tunggu kalian nanya volumenya sih. Dalam 100 mili ya. Aku pergi ke Kan ada yang di gedung baru yang di Option Center. berapa? Saking dalamnya itu 0,44 ya. Dalam berapa? Itu gram, miligram? Pokoknya perhatikan satuannya ya. kan kalau bunga naik kecil aja, jangan yang gantung-gantung. Bukan 44 ya? Yang aja, jangan yang gantung, yang satu. Penimbangan NaOH bukannya dilebihkan 10% gitu ya. Iya kan? 40 gram dikali 0,10%. 44 kan? Bukan 0,44. Gak sadar kan. Oh iya. Udah pas ya. Terus nanti ya udah kayak lihatlah di di itunya jadi kalau ada soalnya disuruh dilarutkan ya lihat NaOH larutnya di mana gitu. Kind of kayak itulah soalnya kira-kira. Jadi udah paham ya. Ada lagi yang mau ditanya? Maybe yes, maybe no. Ada lagi yang mau ditanya, Dek? Ada Kak. Hello? Dijawab dong kalau nggak ada lagi.
Kayaknya sih nggak ada, Kak. Closing statement ya. Pokoknya kalau dari aku sih tidur aja. Karena pertanyaannya general. Tapi ya pastikan tidur udah tahu lah ya. Udah belajar beberapa materi-materi Anfar. Pokoknya nggak usah panik. Waktunya juga lama. Terus ya ingat OSCE itu kan penilaiannya bukan cuma dari satu sisi, banyak sisi ya, sikap atau yang lainnya kayak gitu. Itu sih dari aku. Dari Bang Vito ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, kalau dari aku sama kayak tadi, tenang. Karena menurut kami memang soalnya terlalu general. Jadi pasti bisa kalian lakukan. Ya, jadi intinya tenang aja. Tuh udah. Ini salah satu sejarah Anfar buat soal paling gampang. Kayak tepuk tangan dong. Nggak usah. Kayak tidur aja. Udah, itu aja segitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, aku kembaliin ke Dinda ya. Dinda, thank you. Oke, terima kasih Kak Hana, Vito. Oke, sebelum kita tutup kenaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita satukan hati kita, mari kita satu doa.